Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 9, kelas pengantar manajemen B akan menyampaikan presentasi dari hasil kerja kelompok kami dengan tema motivasi manajemen. Slide 2. Ya, aku belum next slide. Gak bisa. Hah? Jadi ini adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggritian Arianto dengan NIM 21081020142. Yang kedua ada saya sendiri, Faikotus Solihah dengan NIM 2108020114143. Dan yang terakhir ada Patricius Daryl Arno dengan NIM 2108020114143. Next slide. Di sini ada subtema yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian motivasi. Yang kedua, motivasi dan perilaku. Yang ketiga, teori-teori motivasi. Yang keempat, ada pendekatan sistem. Dan yang kelima, ada elemen penggerak. Serta yang terakhir, ada bentuk-bentuk motivasi. Baik, untuk pemateri pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau gerakan. Umumnya motivasi dalam manajemen ditujukan dalam sumber daya manusia dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi tidak dapat dibahas dengan cermat apabila masih dipahami sebagai suatu kepribadian atau personality yang dimiliki oleh sementara orang saja. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam Buchroni mendefinisikan bahwa motivasi sebagai all those inner striving conditions variously described as wishes, desires, needs, drive, and the like. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan, kejiwaan, dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Lalu, tujuan motivasi yang pertama ada meningkatkan moral dan kepuasan serta produktivitas kerja karyawan. Kedua, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Ketiga, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Keempat, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kelima, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Next. Yang kedua, ada motivasi dan perilaku. Tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Unit dasar perilaku adalah suatu aktivitas kenyataan menunjukkan bahwa semua perilaku adalah suatu aktivitas. Perbedaan individu tidak hanya terletak pada kemampuan saja, tetapi juga terletak pada kemauannya. Motif seringkali dirumuskan sebagai need, sebagai kebutuhan, need, keinginan, dorongan, dan bisikan hati dalam diri individu, menurut Hersey dan Blanchard. Next. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard mengemukakan bahwa berkurangnya kekuatan suatu kebutuhan disebabkan oleh hal-hal ini. Pemuasan kebutuhan, Lord Satisfaction,
Apabila suatu kebutuhan sudah dipuaskan, menurut Abraham Maslow, stimulus perilaku akan menurun. Tetapi setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, akan timbul kebutuhan lain yang lebih penting. Yang kedua, pemblokiran pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan yang telah diblokir terjadi pengurangan kekuatan kebutuhan, tetapi pengurangan kebutuhan tersebut tidak selalu terjadi pada permulaan. Sebagai gantinya, individu cenderung melakukan penurunan perilaku atau coping behavior dalam rangka mencapai pemecahan permasalahan secara coba dan ralat. Ketegangan kognitif. Ketegangan kognitif timbul apabila dua buah persepsi yang relevan satu sama lain berada dalam konflik. Ketegangan tersebut timbul dan secara psikologis tidak menyenangkan sehingga menyebabkan individu mencoba mengubah pengetahuan yang berlawanan agar dapat mengurangi ketegangan. Yang keempat, frustasi. Frustrasi adalah suatu hambatan bagi pencapaian tujuan yang disebabkan oleh kondisi individual. Seseorang yang dikecewakan oleh suatu halangan imajinasi mungkin betul-betul gagal dikecewakan oleh suatu hambatan yang nyata. Agresi dapat menjurus pada perilaku destruktif seperti permusuhan dan perkelahian. Lalu, yang kelima ada rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai permintaan maaf. Misalnya individu yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya mungkin akan berkata keadaan ini adalah kesalahan saya. Akibatnya saya tidak dapat naik pangkat. Yang keenam ada regresi. Regresi pada esensinya adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan usianya. Individu yang mengalami frustrasi cenderung menyerah pada usaha pemecahan permasalahan. Mereka yang konstruktif. Dan regresi adalah perilaku yang lebih primitif dan kekanak-kanakan. Yang ketujuh ada fiksasi. Fiksasi terjadi apabila individu secara terus-menerus memperlihatkan pola perilaku yang sama berulang-ulang meskipun pengalamannya telah memperlihatkan bahwa hal itu tidak akan menghasilkan apapun. Yang kedelapan ada resignasi. Resignasi atau pengunduran diri atau apatis terjadi setelah frustasi yang berkepanjangan. Apabila individu sudah putus asa untuk mencapai tujuannya dalam situasi khusus atau ingin menarik diri dari realitas dan sumber frustrasinya. Gejala ini menunjukkan individu yang bosan. Kekuatan motif yang meningkat. Kekuatan motif individu dapat meningkat dan dapat pula menurun, bergantung pada mendesak atau tidaknya kebutuhan seseorang. Next. Ya, untuk teori motivasi bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk materi keempat yaitu tentang teori-teori motivasi. Teori dalam motivasi manajemen dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain, yaitu yang pertama ada teori isi motivasi. Teori isi motivasi yang pertama yaitu teori motivasi Maslow yang terdapat yang pertama ada aktualisasi, pengakuan sosial, keamanan, dan fisiologis. Untuk yang aktualisasi merupakan kebutuhan untuk berkembang serta kebutuhan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua ada pengakuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati orang lain, kebutuhan mampu menyelesaikan pekerjaan. Untuk yang ketiga yaitu sosial, ialah kebutuhan untuk kebutuhan akan cinta, perhatian, perasaan bersatu, dan kontak dengan manusia lain. Kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain. Yang keempat ada keamanan, yaitu kebutuhan akan keamanan dan terhindar dari ketakutan akan ancaman. Dan yang terakhir ada fisiologis, merupakan kebutuhan akan udara, makan, minum, tempat tinggal. Untuk teori yang kedua yaitu teori motivasi Aldebar atau ERG.
Teori motivasi Aldebaran menyatakan bahwa orang-orang berusaha keras untuk memenuhi hierarki kebutuhan tentang keberadaan yang berasal dari beberapa kebutuhan fisiologis, hubungan atau relatedness, berasal dari kebutuhan berhubungan dengan orang lain, keluarga, atasan, bawahan, teman, atau bahkan musuh, dan pertumbuhan atau growth, mendorong seseorang untuk lebih kreatif atau lebih produktif. C. Teori motivasi David McClellan. Terdapat 3 macam dorongan mendasar dalam diri orang yang termotivasi, yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi. Orang tersebut menginginkan tantangan, suka bekerja lebih lama, dan ingin menjalankan sendiri usahanya untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua, kebutuhan kekuatan. Orang ini menginginkan posisi kepemimpinan, agresif, menuntut banyak, dan menyukai perbincangan di depan publik. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk berafiliasi. Seseorang dalam kebutuhan ini menyukai hubungan yang akrab, saling memahami, bersedia menolong orang lain, dan menyukai hubungan baik satu sama lain. Yang D, yaitu teori motivasi Frederick Herzberg, yaitu ada dissatisfiers dan satisfiers. Yang pertama ada dissatisfiers atau faktor penyebab ketidakpuasan. Ialah semua yang mempengaruhi konteks tempat pekerjaan dilakukan. Tidak ada kepuasan kerja dalam motivasi. Penyebab ketidakpuasan juga disebabkan karena mungkin gaji yang kurang sesuai, manajemen buruk, bos tidak mendukung, atau lainnya. Yang kedua ada faktor kepuasan atau satisfiers, yaitu semua yang ada kaitannya dengan isi pekerjaan dan imbalan prestasi kerja. Ada kepuasan kerja dan motivasi terdorong. Kepuasan tercipta misalnya karena gaji yang sesuai, tugas yang dikerjakan sesuai, rekan kerja yang baik, atau lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Yang kedua ada teori proses. Teori proses yang pertama yaitu ada teori penghargaan Fromm. Teori penghargaan Fromm menyatakan bahwa motivasi seseorang bergantung dari antisipasi, hasil, dan kemungkinan target dan tujuan orang tersebut akan tercapai. Terdapat 2 bentuk penghargaan seseorang, yaitu yang pertama ada penghargaan usaha prestasi dan penghargaan prestasi hasil. Untuk penghargaan usaha prestasi, yaitu apabila individu yakin bahwa usaha yang dilakukan bisa mendatangkan hasil, maka penghargaan menjadi tinggi. Akan tetapi apabila tidak memiliki keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil, maka ia memiliki pengharapan kecil. Dan yang kedua yaitu pengharapan prestasi hasil. Misalnya seseorang memiliki pengharapan bahwa prestasi yang baik akan meningkatkan gaji, maka dia memiliki pengharapan prestasi setinggi hasil yang diharapkan. Untuk teori proses yang kedua yaitu model Porter-Lawler, menyatakan bahwa prestasi kerja akan menstimulus kepuasan kerja. Prestasi kerja tersebut menghasilkan 2 macam balasan, yaitu yang pertama intrinsik, yaitu balasan yang berasal dari internal kerja itu sendiri, seperti pengakuan telah tercapai prestasi tertentu. Yang kedua ada ekstrinsik, yaitu balasan dari pihak luar, misalnya gaji dan promosi. Yang ketiga ada teori motivasi keadilan atau equity approach, menyatakan bahwa motivasi prestasi dan kepuasan kerja merupakan manfaat dari persepsi keadilan yang dirasakan oleh karyawan perusahaan terhadap balasan yang mereka terima. Dan yang keempat ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory, memfokuskan pada penetapan tujuan tersendiri. Jika tujuan cukup jelas dan menantang, tujuan bisa menjadi faktor motivasi yang efektif baik untuk individu maupun untuk kelompok. Dan yang terakhir yaitu teori reinforcement, yaitu proses reinforcement berasal dari anggapan tertentu yang kemudian mendorong perilaku tertentu. Kemudian karena melaksanakan perintah dengan baik sehingga muncul pengaruh tertentu. Oleh karena balasan yang diterima orang tersebut memuaskan, maka di masa mendatang dia akan mengulangi respon yang sama, yaitu apabila diperintah oleh atasan, dia akan melaksanakannya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem dalam motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi antara lain yaitu yang pertama ada karakteristik individu.
yaitu terdapat minat, kemudian yang kedua ada sikap. Sikap itu bisa berasal dari terhadap diri sendiri, kemudian terhadap pekerjaan, dan terhadap aspek dari situasi kerja. Yang ketiga ada kebutuhan keamanan, sosial, dan prestasi. Yang kedua karakteristik pekerjaan, dan yang ketiga karakteristik situasi kerja, yang meliputi lingkungan kerja langsung, kemudian ada organisasi, sistem pengajian, budaya organisasi. Untuk materi selanjutnya, saya. Apa masih mute? Fafa masih mute, kamu masih di mute. Unmute, unmute. Maaf, lupa. Selanjutnya ada elemen penggerak motivasi. Motivasi seseorang ditentukan bagaimana stimulusnya. Stimulus yang dimaksud di sini adalah mesin penggerak motivasi seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Dalam memotivasi seseorang, menurut Sakir, ada meliputi 7 hal-hal berikut ini. Yang pertama ada kinerja atau achievement. Seseorang yang memiliki keinginan untuk berprestasi sebagai suatu kebutuhan atau needs dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran. Kinerja orang-orang sekitar akan membuat seseorang yang memiliki keinginan prestasi di mana prestasi tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan akan sangat membuatnya terpicu untuk fokus pada tujuannya yang ingin dicapai. Yang kedua ada penghargaan atau challenge. Adanya tantangan yang dihadapi salah. Yang kedua ada penghargaan atau recognition, penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai oleh seseorang merupakan stimulus yang kuat. Suatu pengakuan atas suatu kinerja ini dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi seseorang. Bahkan ada sebagian yang menganggap bahwa pengakuan dari orang lain membuatnya lebih bersemangat. Yang ketiga ada tantangan atau challenge. Adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Tantangan akan membuat orang merasa harus bisa untuk melewati dan menyelesaikan tantangan itu sendiri agar tujuannya tercapai. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Adanya rasa ikut serta memiliki atau sense of belonging akan membuat motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. Menimbulkan motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. Dengan adanya rasa ikut serta memiliki akan suatu hal yang dapat membuat orang tersebut lebih bisa bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang ia lakukan. Yang kelima, ada pengembangan atau development. Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Pengembangan ini akan memicu seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya. Yang keenam, ada keterlibatan atau involvement. Adanya rasa keterlibatan bukan saja merupakan rasa memiliki dan rasa turut bertanggung jawab, tetapi juga menimbulkan rasa turut mawas diri untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih bermutu. Dengan rasa keterlibatan ini akan membuat seseorang ingin selalu melakukan yang terbaik di bidangnya. Yang terakhir ada kesempatan atau opportunity. Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karir yang terbuka dan tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan stimulus yang cukup kuat bagi karyawan. Kesempatan selalu menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam segala bidang. Hal ini membuat rasa ingin berkembang seseorang lebih tinggi, karena jarang sekali kesempatan emas datang 2 kali. Next slide. Ayo buruan, tinggal 4 menit. Next slide. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi. Pada umumnya motivasi bentuk motivasi yang sering digunakan atau dianut suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompensasi bentuk uang. Kompensasi dalam bentuk ini sudah ada sejak permulaan abad ke-19.
Rasa takut kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melanjutkan kehidupan adalah stimulus motivasi yang cukup kuat dan efektif. Karena jika seseorang kehilangan pekerjaan, maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang. Yang kedua, ada pengarahan dan pengendalian. Pengarahan di sini ditujukan untuk menentukan apa yang harus dikerjakan karyawan dan bagaimana cara pengerjaannya. Dan untuk pengendalian di sini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pola penetapan kerja efektif. Penetapan pola kerja efektif ini sangat diperlukan untuk memicu semangat para tenaga kerja. Karena jika para tenaga kerja merasa jenuh dengan pekerjaan mereka, maka akan menimbulkan suatu masalah bagi manajemen itu sendiri. Pola kerja yang efektif ini juga mempengaruhi tercapainya tujuan secara tepat. Yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil secara sengaja untuk mempengaruhi sikap tenaga kerja. Jika kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan karyawan, maka kinerja karyawan akan optimal karena merasa bahagia. Next slide. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini adalah motivasi merupakan dorongan yang berasal dari individu untuk mencapai sesuatu atau tujuan tertentu. Seorang manajer perlu memahami perilaku karyawannya agar dapat memberitahunya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan agar tujuan perusahaan tercapai. Motivasi memiliki 3 model, yaitu tradisional, hubungan manusiawi, dan SDM. Selain itu, juga terdapat 3 teori dalam motivasi, yaitu teori isi, teori proses, dan reinforcement. Elemen-elemen penggerak motivasi terdiri dari kinerja, penghargaan tantangan, tanggung jawab pengembangan diri, serta kesempatan. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.